Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tempat akhir menutup mata. Welcome to kediaman Bung Karno. Halo teman, kembali lagi sama kita di Rahman Family. Nah, video kali ini spesial edisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Jadi, waktu kita ke Bengkulu tempo hari, kita sempat berkunjung ke rumah kediaman Bung Karno, atau disebut juga rumah pengasingan Bung Karno. Seperti yang kita tahu, Bung Karno atau Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamasi dan sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tonton terus videonya ya untuk tahu info detailnya. Tiket masuknya untuk anak-anak 3.000, untuk dewasanya 5.000. Rumah ini terletak di tengah kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka. Awalnya, rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Lion Bue. Aduh, aku nggak bisa nyebutnya deh. Lion Bue Seng, yang disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Rumah ini adalah cagar budaya ya teman-teman. Sesuai dengan SK penetapan nomor SK KM.10 atau garis miring PW titik 007 garis miring MKP garis miring 2004, tanggal SK 3 Maret 2004, tingkat SK Menteri, nomor SK lagi 370 garis miring M garis miring 2017, tanggal SK 29 Desember 2017, tingkat SK Menteri. Banyak banget ya teman-teman. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Marlboro. Di sini menerapkan prokes ya teman-teman, jadi kalian harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Ini ruang tamunya ya, karena suara kakak nggak jelas, jadi aku bantu infoin. Biasanya Soekarno nerima tamu di sini. Lanjut kita masuk ke ruang kerja Bung Karno. Ini kostum Monte Carlo ya teman, kostum khas yang biasanya digunakan untuk pertunjukan teater. Saat diasingkan di Bengkulu inilah Bung Karno bertemu dengan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, ini dia sepeda yang digunakan Bung Karno saat beraktivitas di Bengkulu. Kalau dulu sih belum di etalase begini ya. Kalau dulu juga masih bagus. Kalau sekarang ya udah makin rusak. Mungkin karena itu juga sih di etalase. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar tidur Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasi.
Ibu Inggit Garnasih itu adalah istri keduanya Bung Karno. Di seberangnya atau di depannya ada kamar tidur Ratna Juami dan Sukarti atau Kartika. Ratna Juami itu adalah anak angkat dari Bung Karno dan Bu Inggit. Dia diangkat menjadi anak pasangan Soekarno dan Inggit ketika masih berumur 40 hari pada Juni 1923. Sukarti juga anak angkat pasangan Bung Karno dan Bu Inggit, tapi tidak tahu pasti kapan diangkat menjadi anak angkat. Aku ngomongnya belibet ya, pokoknya begitu deh. Ini masih ada foto Bu Inggit, Bung Karno, dan Ratna Juami. Di sini masih ada baju-bajunya juga sih, tapi dikunci lemarinya, jadi nggak bisa dibuka. Di dinding bangunan ada banyak banget gambar dan tulisan yang berisi orasi-orasi dan kata-kata Bung Karno. Contohnya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Wow, dahsyat. Sekarang kita ke ruang belakang. Di sini ada meja makan yang biasanya digunakan keluarga Bung Karno untuk makan dan menjamu para tamu. Pada beranda belakang ada bangunan yang terpisah yang diperuntukkan sebagai dapur, kamar mandi, dan gudang. Ada sumurnya juga loh teman-teman, masih tradisional banget. Nah, ini halaman belakang dan halaman samping. Luas banget ya teman-teman. Untuk ukuran rumah zaman dulu, ini tuh termasuk rumah yang mewah. Enggak deh. Untuk sekarang, kalau halamannya luas begini, juga bisa dibilang termasuk mewah sih. Ya udah ya teman-teman, segitu dulu video kita kali ini. Kalau kalian lagi main ke Bengkulu, jangan lupa mampir ke sini ya. Selamat Hari Kemerdekaan. Jayalah Indonesiaku. Bye-bye.